Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gunawan Lestari LHK. Saya adalah dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tentu saja sebagai pendidik, saya memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang hubungan internasional. Di program studi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah Teori Hubungan Internasional, Metodologi Ilmu Hubungan Internasional, LSM Internasional, dan Studi Kawasan Amerika Latin. Video ini merupakan bentuk dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, terutama Dharma bidang pendidikan dan pengajaran sebagai syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Teori Hubungan Internasional, mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan berbagai kerangka teoritik yang mendalam, komprehensif, dan reflektif dalam hubungan internasional. Dengan mempelajari asumsi dasar, tradisi pemikiran, serta varian-varian pemikiran dari berbagai teori atau perspektif dalam hubungan internasional, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan, keterbatasan, serta relevansi masing-masing teori atau perspektif tersebut. Selain itu, mahasiswa akan dilatih menerapkan berbagai teori atau perspektif dalam menganalisis isu-isu global kontemporer. Mata kuliah ini juga menekankan kemampuan berpikir kritis, argumentasi yang logis, serta sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan dan penghargaan terhadap etika akademik. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami keragaman teori atau perspektif tersebut sebagai karakter dasar dari ilmu hubungan internasional dalam dunia yang senantiasa berubah. Lebih lanjut, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu memahami dan menjelaskan asumsi dasar, tradisi pemikiran, dan varian-varian pemikiran dalam berbagai teori atau perspektif hubungan internasional. Yang kedua, mahasiswa memahami perdebatan dan kontroversi dalam perspektif hubungan internasional serta mampu menemukan perbedaan dan keterbatasan di antaranya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerima perbedaan dan keragaman perspektif atau teori tersebut sebagai cara membaca dan memaknai dunia internasional. Keempat, mampu menerapkan berbagai teori atau perspektif tersebut dalam menganalisis isu-isu hubungan internasional kontemporer. Kelima, mampu mengembangkan argumen secara logis, kritis, dan sistematis dalam bentuk lisan dan tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Keenam, mampu mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam proses analisis, penyusunan tugas, serta diskusi teori-teori hubungan internasional. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah berbagai teori atau perspektif hubungan internasional, yakni realisme, liberalisme, English School, konstruktivisme, marxisme, teori kritis, poststrukturalisme, postkolonialisme, feminisme, green theory, dan non-western perspektif atau perspektif non-barat. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang mana
ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Sementara itu, kriteria penilaian mata kuliah ini adalah kehadiran 10%, partisipasi 15%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 30%, dan selanjutnya berikut adalah berbagai bahan bacaan atau referensi yang menjadi acuan pembelajaran. Dalam video ini, saya menjelaskan materi pertemuan keempat dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional, yakni Teori Liberalisme. Penjelasan materi didasarkan pada sub CPMK topik pertemuan, yakni 1. Mahasiswa mampu memahami tradisi pemikiran dan asumsi dasar liberalisme. 2. Mahasiswa mampu memahami berbagai varian pemikiran liberalisme. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teori liberalisme ke dalam studi kasus. Saya juga menggunakan artikel penelitian saya dengan judul Keberhasilan La Via Campesina sebagai gerakan petani transnasional dalam memajukan agenda kedaulatan pangan di Ekuador sebagai salah satu contoh kasus untuk menjelaskan signifikansi aktor negara dalam hubungan internasional kontemporer sebagaimana yang ditekankan oleh teori liberalisme. Selamat menyaksikan cuplikan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ya, masih semangat? Masih. Masya Allah, mahasiswa harus tetap semangat. Kita harus saling menyemangati diri ya. Baik, sebelum saya mulai topik pada pertemuan hari ini, kita akan berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga pertemuan hari ini diberkati, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman yang sudah hadir hari ini, pertama Cica Angkara hadir, Cica, lalu Danu Arafat, Atira Nisrina, ya, Nindya Dara, Nindya, Di Flamita, Teresia Sabrina, dan Daren Nurrahma. Oke, baik. Liberalisme sebagaimana yang di silabus ya di LPS yang sudah saya sampaikan dan kita diskusikan di pertemuan, di awal pertemuan melalui sebuah kontrak belajar dan sudah juga saya sampaikan di e-learning. Ini adalah pertemuan keempat dan di pertemuan keempat mata kuliah Teori Hubungan Internasional, kita akan membahas mengenai liberalisme. Nah, tapi sebelum masuk pada apa yang akan kita pelajari, lalu kemudian esensi atau pendekatan dari atau teori liberalisme itu sendiri, kita akan coba review dulu. Dan di pertemuan sebelumnya, kita sudah menyinggung sedikit ya tentang liberalisme juga, begitu ya, terutama terkait bagaimana kritik, ya ini yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu teori atau perspektif realisme, dan di sana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang kritik realisme terhadap liberalisme, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mereview dulu untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau pertemuan ketiga. Apa itu realisme? Silakan. Ya. Realisme itu adalah teori gitu ya, Yeah. tentang bagaimana
sebenarnya teori ini menganggap bahwasanya dunia itu sulit untuk berdamai, jadi akan selalu konfliktual. Kemudian juga negara-negara itu cenderung anarkis, juga karena sifat dasar manusia yang cenderung egoistik. Konfliktual, kata kuncinya anarkis dan egois. Baik, ada yang lain yang ingin menambahkan? Terima kasih Atira. Yang kita pelajari di minggu lalu kan aktor dari realisme itu kan negara ya, ya kan? Negara. Dan negara itu harus survive ya. Kalau Anda mau aman, Anda harus punya senjata. Kata orang realis begitu ya. Jadi, nah kita akan masuk ke pembahasan mengenai liberalisme, dan liberalisme saya yakin Anda paham, dia adalah satu pendekatan yang mungkin saja ya, yang berbeda dengan realisme. Tapi sebelum sampai ke sana, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah subcapaian pembelajaran mata kuliah ya. Yang kita pelajari adalah Anda diharapkan mampu memahami tradisi pemikiran dan asumsi dasar dari liberalisme. Lalu kemudian mahasiswa juga mampu memahami berbagai varian pemikiran dari liberalisme. Di dalamnya ada democratic peace theory, ada interdependensi ekonomi, dan liberalisme institusional. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu. Jadi kita belajar teori bukan hanya untuk teori saja, ya, tapi mampu menerapkan teori atau perspektif liberalisme ke dalam satu studi kasus. Nah, baik, saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Ya, saya yakin Anda pernah mengambil mata kuliah pengantar hubungan internasional, ya, di semester 1. Silakan. Aktornya bukan hanya sekedar negara. Oke. Lebih menekankan sama kerjasama, kebebasan individu. Oke, baik. Danu ya. Ya, Danu. Jadi betul sekali yang Danu sampaikan. Jadi yang pertama penekanannya pada aktornya adalah bukan hanya negara, tapi juga non-state ya, atau non-negara. Kemudian kata kunci yang lain adalah kerjasama. Oke. Kebebasan individu. Kebebasan individu. Oke. Ya, saya kira yang kalian sebutkan semua ini, mulai dari pentingnya kerjasama, interdependensi, kebebasan individu, ada yang satu optimisme tentang dunia yang damai gitu ya, dan perluasan aktor ya, itu semua benar. Dia merupakan fitur penting dari perspektif atau teori liberalisme dalam hubungan internasional. Nah, pertanyaan pentingnya adalah datang dari mana cara berpikir seperti ini? Jadi ini sekedar, Nah, jadi sebagai sebuah tradisi pemikiran, liberalisme ini adalah merupakan tradisi pemikiran yang sudah sangat panjang ya, dan tentu saja berakar di Eropa, begitu ya, dan menjadi dasar dari satu pencerahan, apa yang disebut sebagai Renaissance ya. Jadi ketika rasio atau yang disebut sebagai akal budi itu menjadi satu elemen mendasar dan sangat penting yang digunakan oleh manusia untuk kemudian mengembangkan dirinya. Ya, kalau dulu orang menafsirkan gejala hidup ya di dunia ini berdasarkan teks-teks keagamaan semata, 2 menit ya. Sekarang tidak, ya. Kita menggunakan pikiran. Immanuel Kant tuh bilang bahwa berbeda dengan si John Locke yang beranggapan bahwa dari sononya manusia itu sudah lahir bebas dan setara.
menurut dia tidak. Dia itu bukan kondisi alami, tetapi dia harus diciptakan dalam apa yang dikenal dengan perpetual peace, perdamaian abadi. Gitu. Bagaimana cara menciptakan itu? Dibutuhkan satu konstitusi. Jadi harus ada hukum, ya, yang bisa menjamin kebebasan, ya, dan bisa menjamin persamaan hak. Ya, jadi kalau dari sini Anda sudah bisa lihat ya, pendekatan ini menekankan harus ada satu institusi di luar negara yang bisa menjamin, institusi internasional yang bisa menjamin semua itu, gitu ya. Lalu yang terakhir, apa yang Kant sebut sebagai universal hospitality. Kita ini walaupun berbeda-beda negara, berbeda-beda warga negara, ada batas-batas negaranya, tetapi haruslah kita bukan semata-mata hanya warga negara, tapi juga warga dunia. Kita punya hak untuk bergerak, berpindah, dan seterusnya, karena ya tadi itu bebas. Ya, sejauh itu diatur oleh tadi ya, supremasi hukum itu. Jadi dalam konteks ini isu migran dan seterusnya itu menjadi isu yang sangat penting di sini, gitu ya, bagi mereka. Jadi bukan cuma teknologinya yang bisa bergerak bebas, bukan cuma modalnya, orang investasi di sini, orang investasi di mana, di ujung dunia gitu ya, tetapi orang-orangnya juga harus bisa bergerak, bisa berpindah, pekerjaannya bisa bergerak dan berpindah. Dan kalau Anda lihat cara berpikir ini, nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana pendekatan liberal itu mengatur isu-isu seperti yang ada di Uni Eropa. Ya, kalau Anda lihat ada di Uni Eropa itu ada visa ya, visa yang membuat orang bebas berpindah dan seterusnya. Selain bahwa dia punya common market, ya. Jadi bukan cuma goods yang berpindah, tetapi juga manusia. Jadi kalau kita lihat ini yang sudah kita rangkum tadi, ya, asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya rasional dan kooperatif, negara bukan satu-satunya aktor, ada prinsip interdependensi, dan ada institusi dan hukum internasional. Ini sangat penting. Nah, ini adalah sejumlah varian pemikiran dari pemikiran liberal. Yang pertama adalah democratic peace theory. Teori perdamaian demokratik. Teori ini berpandangan bahwa sesama negara demokratis mereka tidak saling berperang. Kenapa begitu? Kenapa? Karena demokrasi itu kan basisnya adalah persetujuan rakyat. Persetujuan rakyat itu lewat apa? Lewat DPR. Presiden tidak bisa memutuskan perang sesuka hatinya. Ya kecuali Donald Trump. Ya. Anda harus butuh persetujuan DPR, persetujuan rakyat. Ya, jadi susah. Yang kedua, pasti ada terjadi diskursus, orang diskusi, orang protes, orang macam-macam gitu ya. Jadi susah. Perang itu terjadi sesama negara-negara demokratis. Dan kenapa? Karena mereka punya kepentingan yang sama, value yang sama, nilai-nilai demokrasi. Nah, tetapi apakah mereka tidak menggunakan militer? Tidak, ya. Mereka menggunakan itu untuk menjaga nilai-nilai tadi. Jadi makanya sering terjadi peperangan atau konflik antara negara-negara demokratis dan negara-negara non-demokratis. Anda bisa melihat ini. Cara berpikir ini mungkin yang dipakai oleh Amerika, ya, dalam konteks perang dengan konflik dengan Iran atau konflik dengan Rusia, konflik dengan Korea Utara. Nah, yang kedua adalah interdependensi ekonomi. Interdependensi ekonomi itu sederhana, yang tadi sudah dijelaskan. Orang itu, negara itu akan selalu mengejar kepentingan dirinya. Melalui apa? Melalui berdagang. Berdagang itu menguntungkan, sementara perang merugikan. Kalau sudah ada perdagangan, maka dalam jangka panjang, gitu ya, mereka akan saling dekat, ya, saling bekerja sama. Kalau ada satu arrangement, kita lihat ada banyak sekali lah di ASEAN, kita
di banyak dalam konteks bilateral dan konteks multilateral kita punya banyak sekali kesepakatan perdagangan yang itu membuat orang-orang kemudian berkumpul dalam satu kerjasama. Mereka akan saling mengenal, mereka akan saling tergantung, dan karena sudah saling mengenal, saling tergantung, perang itu mustahil terjadi. Yang ada adalah perdamaian. Contoh paling sederhana, ya Anda lihat ASEAN. Semenjak ASEAN berdiri, ada berapa banyak konflik antar negara terjadi di negara-negara ASEAN? Tidak. Atau pasca Perang Dunia Kedua, ya, ada banyak data yang menunjukkan bahwa perang antar negara berkurang drastis. Yang terjadi adalah perang di dalam negara. Keuhen, mereka berpendapat bahwa sekarang ini channel atau urusan-urusan antar bangsa itu tidak hanya antar pemerintah saja, tapi juga mencakup sejumlah aktor yang lain. Ini untuk menjelaskan yang tadi, yang di awal tadi ya. Isu-isu, kemudian yang kedua, isunya bukan cuma isu militer, isunya banyak sekali. Isu lingkungan, hak asasi manusia, bahkan kesehatan. Ya kan? Kesehatan ya, setelah COVID-19 dan seterusnya, kesehatan menjadi ancaman bagi negara. Dan yang terakhir adalah the rule of military force itu menjadi semakin berkurang. Dan ini pendekatan tadi menyediakan cara pandang bahwa organisasi internasional dan rejim internasional menjadi penting. Ya. Ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana aktor non negara melalui tulisan saya dalam jurnal di Journal of Political Science ya, yang menjelaskan tentang keberhasilan La Via Campesina sebagai gerakan petani transnasional dalam memajukan agenda kedaulatan pangan di Ekuador. La Via Campesina ini adalah NGO ya. La Via Campesina ini adalah NGO, organisasi petani di tingkat internasional. Kemudian mereka mempromosikan kedaulatan pangan, dan melalui anggota-anggotanya di banyak negara, mereka berhasil mendorong agenda-agenda itu. Salah satunya adalah di Ekuador. Yang kemudian Ekuador mengamandemen Undang-Undang 2008, Undang-Undang Dasar, dan memasukkan dalam satu bab tentang kedaulatan pangan. Jadi bagaimana aktor non negara itu menjadi sangat signifikan syariah dalam hal ini. Baik, sampai di situ sebelum kita masuk ke studi kasus, diskusi studi kasus, ada pertanyaan, teman-teman? Saya persilakan. Izin Pak, Ya, tadi silakan. belum dijelasin untuk neoliberalisme itu apa ya perbedaannya antara yang neo dengan yang liberalisme klasik? Oh iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau yang klasik ya, sebenarnya berakar dari cara pandang Kant tadi ya, yang sebenarnya berkaitan dengan cara berpikir bahwa kita butuh satu organisasi internasional, bahkan hukum internasional untuk mengatur perilaku negara agar tidak berkonflik, gitu ya. Tetapi hal ini kemudian ditambahkan oleh pendekatan yang disebut oleh Keuhen dan Joseph Nye terkait dengan liberal institusional, ya, yang berpandangan bahwa mereka sebenarnya mengadopsi cara berpikir realis. Mereka setuju bahwa tatanan dunia yang anarki itu eksis. Tapi pada perkembangannya, karena perkembangan ekonomi yang berkembang secara terus-menerus, perkembangan teknologi dan seterusnya tadi, membuat negara atau membuat negara tidak lagi konsen semata-mata pada urusan urusan militer semata, tetapi juga pada urusan ekonomi dan isu-isu yang lain. Gitu. Jadi ada struktur internasional yang berubah. Ya, di satu sisi mereka setuju bahwa anarki itu eksis dan mempengaruhi cara berperilaku negara, tetapi juga di sisi lain mereka bilang nggak bisa dong. Kenyataannya ini hubungan kesaling tergantungan atau yang kita sebut sebagai interdependensi itu terjadi. Organisasi-organisasi dunia tercipta
terutama pasca Perang Dunia Kedua. Ya, ada IMF, ada World Bank, ada WTO yang mengintensifikasi kerjasama dan perdagangan internasional. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Ya, dan karenanya kita harus bisa melihat bahwa kenyataan tadi, struktur yang berubah tadi mempengaruhi perilaku negara. Kenyataannya negara tidak hanya berkonflik, negara bekerja sama. Coba Anda hitung ada berapa banyak forum-forum multilateral, baik di tingkat regional maupun di tingkat yang lebih luas lagi. Itu banyak sekali, coba kita hitung ya. Kita punya ASEAN, ada Uni Eropa, belum lagi arrangement yang bersifat antara negara. Gitu. Jadi tidak mungkin berkonflik terus-menerus, ada kenyataan bahwa mereka saling terhubung. Begitu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, masih ada? Oke, tidak ada. Kita akan lanjutkan ke baik. Jadi hal yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan hari ini adalah bahwa konsep utama dari liberalisme itu menekankan pada kerjasama dan organisasi internasional atau institusi internasional, dan pendekatan ini sangat relevan untuk memahami banyak sekali gejala kerjasama yang terjadi di dalam fenomena hubungan internasional. Ya. Jadi saya berharap ini akan sangat bermanfaat buat Anda untuk kemudian mendalami, memahami lebih jauh mengenai dan mengaplikasikan dalam kasus. Sehubungan dengan itu, saya akan membuat untuk tugas di pertemuan yang akan datang, saya akan membuat 2 kelompok, ya. Ini kelompok pertama di sini, ya, dan ini adalah kelompok kedua untuk menganalisis studi kasus. Studi kasusnya adalah kelompok pertama akan melihat organisasi regional, dalam hal ini Uni Eropa, dengan menggunakan perspektif liberalisme. Kemudian teman-teman kelompok 2 akan menganalisis kasus kesepakatan Paris atau Paris Agreement, kesepakatan tentang lingkungan hidup, ya, isu lingkungan hidup, dan bagaimana melihat itu dalam kerangka liberalisme. Jadi saya harap Anda mengajarkan itu, dan nanti di minggu depan Anda bisa mempresentasikan di kelas. Ya, baik. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi Anda semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pengajaran mata kuliah teori hubungan internasional. Semoga memberikan gambaran kinerja yang saya lakukan, terutama di mata kuliah ini, mata kuliah teori ilmu hubungan internasional, Prodi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.